Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dari Sabang sampai Merauke. Salam Pancasila. Berjumpa lagi dengan saya, Aryo Santiko Esos MSI, Widya Iswara BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Kali ini, saya akan memaparkan bagaimana skenario pembelajaran wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Di dalam agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, kompetensi yang kita harapkan adalah peserta mampu menganalisis nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir, nilai-nilai Pancasila, dan bela negara sebagai pondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Pada saat pembukaan, skenario pembelajarannya itu adalah kita pertama memberikan salam pembukaan yang semangat. Bapak dan Ibu bisa melakukan dengan salam Pancasila, atau setelah itu Bapak dan Ibu bisa memberikan yel-yel. Misalkan, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Misalkan seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri secara singkat, namun cukup untuk memberikan informasi siapa identitas Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menciptakan suasana kelas supaya kondusif, supaya mencair, supaya lebih bersemangat dengan menggunakan berbagai macam teknik ice breaking. Salah satunya adalah dengan senam otak. Karena senam otak bisa kita lakukan dengan secara online seperti ini, ya. Misalkan ini, ya, kemudian ini, misalkan, ya. Gerakan-gerakan itu kemudian disertai dengan musik ataupun bisa memutar video senam otak. Itu bisa juga mencairkan suasana. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menguraikan bagaimana tujuan pembelajaran, hasil yang akan diharapkan setelah pembelajaran materi ini itu apa disampaikan pada sesi pembukaan. Nah, pembukaan ini berdurasi 20 menit Bapak Ibu sekalian. Kita lihat, setelah ini kita masuk pada materi inti, yaitu materi pokok pertama sampai materi pokok keempat. Pada materi pokok pertama, kita lihat adalah bagaimana kita akan menginternalisasi wawasan kebangsaan dengan memperhatikan potensi kearifan lokal. Di awal perjumpaan pada materi pokok pertama ini, kita akan mendiskusikan bagaimana konsepsi wawasan kebangsaan. Bapak dan Ibu bisa menggambarkan, peserta bisa diajak merenungkan bersama atau berkontemplasi mengenai lintasan historis, ya, mulai dari mungkin Indonesia prasejarah, sejarah, ya, kemudian masa kerajaan sebagai negara nasional, negara kerajaan Sriwijaya, Majapahit sampai NKRI, ya, atau bisa juga menggunakan tanya jawab atau diskusi. Apa yang sebetulnya kita namakan dengan wawasan kebangsaan? Apa bedanya dengan wawasan Nusantara misalkan? Itu untuk mengingatkan kembali. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk mengaitkan dengan potensi lokal, maka Bapak dan Ibu bisa menggali pengalaman peserta tentang potensi kearifan lokal. Bisa Bapak Ibu sebut atau tanyakan bagaimana
kekhasan dari historical daerah tersebut? Adakah misalkan pahlawan-pahlawan yang tingkatannya dikenal di lokal, tetapi belum dikenal di tingkat nasional, tapi mampu mempengaruhi semangat nasionalisme di daerah tersebut? Itu bisa kita angkat. Storytelling. Kemudian bagaimana kekhasan dulu daerah tersebut melawan penjajah Belanda secara heroik sekali. Itu bisa diungkap. Nah, ini bisa dilakukan dengan brainstorming atau storytelling. Ini durasinya cukup lama, 100 menit. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memberi kesempatan kepada beberapa peserta untuk mengeksplor lebih dalam tentang heroisme, tentang nasionalisme, tentang patriotisme yang ada di daerah masing-masing. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada materi pokok yang kedua. Ini adalah terkait bagaimana wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, keterkaitannya dengan ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, keterkaitannya dengan cita-cita dan tujuan negara. Mari kita lihat bagaimana cara menyampaikan materi pokok kedua ini. Yaitu yang pertama, kita akan sedikit menjelaskan bagaimana keterkaitan wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Nanti saya akan ambil beberapa slide, setelah penjelasan ini saya akan tunjukkan slide yang menghubungkan itu semua, supaya penjelasan kita ini bisa dilakukan secara singkat dan jelas. Bapak dan Ibu, setelah itu silakan peserta diminta menuliskan contoh implementasi sikap-sikap yang mencerminkan dari wawasan kebangsaan atau sikap dan perilaku yang mencerminkan dari TANAS atau ketahanan nasional atau kewaspadaan nasional atau yang mencerminkan dari semangat cita-cita dan tujuan negara. Bapak dan Ibu, peserta bisa diminta untuk menuliskan pada chat di Zoom. Bapak dan Ibu, atau peserta bisa mendiskusikan secara kelompok terlebih dulu. Karena di awal pembukaan, kita sudah membagi kelas ini dalam 5 kelompok. Jadi peserta bisa menggabungkan dalam kelompok masing-masing. Kemudian bisa dibikinkan Zoom, host bisa membuat Zoom untuk Zoom kelompok-kelompok kecil mereka. Setelah itu mereka bisa kita panggil lagi untuk mendiskusikan di dalam kelas. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan memutarkan film untuk menguatkan bagaimana makna geopolitik dan geostrategi terkait dengan ketahanan nasional, terkait dengan wawasan Nusantara, terkait dengan wawasan kebangsaan. Saya sudah cantumkan film yang berdurasi cukup pendek, sekitar 4 menit, untuk menjelaskan bagaimana deklarasi Juanda. Dengan deklarasi Juanda ini, lautan tidak menjadi pemisah antar teritorial. Justru lautan ini menjadi penyatu antar teritorial. Ya, ini cukup lama. Durasinya pada materi pokok yang kedua ini adalah berdurasi 100 menit. Oke, Bapak dan Ibu, setelah itu kita bulatkan. Bagaimana materi ini, kemudian implementatifnya di dalam tusi Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat pada materi pokok yang ketiga, itu adalah pemberantasan korupsi dan berkesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Bagaimana cara mentransfer materi pokok ketiga ini kepada peserta? Yang pertama, saya akan memutarkan sebuah film. Film ini adalah memiliki pesan anti korupsi. Ya, film ini berjudul Selamat Siang, Risa. Saya akan putarkan film ini. Film ini cukup menarik. Film ini cukup mengharukan, sehingga strategi kita bisa menggunakan metode kontemplasi.
Peserta bisa kita ajak hening, lampu kita redupkan atau kita matikan, film kita setel. Sebelum film kita setel, kita berikan pesan-pesan. Andai kata Bapak dan Ibu menjadi pelaku utama ketika ditawari ada kesempatan dan peluang, bagaimana pada situasi yang sangat sulit itu? Andai kata Bapak Ibu menjadi pendamping dari pelaku utama, apa yang Bapak Ibu rasakan? Nah, nanti film ini ada di link, sudah saya kasih linknya. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya kita diskusikan terkait dengan pemutaran film tersebut. Maknanya apa? Apa yang Anda rasakan? Permasalahannya sebetulnya apa? Lalu solusinya bagaimana? Mengapa banyak terjadi seperti itu? Akankah kita bisa menjadi seorang pelaku seperti pelaku yang ada pada film tersebut, memiliki integritas yang luar biasa? Andai kata itu dimiliki oleh setiap ASN, sikap-sikap integritas yang dimiliki pelaku tadi, lalu ditransfer energinya pada ASN, maka saya yakin profesionalisme ASN akan terjamin. Mengutamakan kompetensi, mengutamakan prestasi kerja, dan terbebas dari KKN. Lalu kita bulatkan materi ini. Ini durasinya cukup lama, yaitu 100 menit. Kita lihat lagi materi pokok keempat. Ini adalah materi pokok yang terakhir. Bagaimana kita memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama terkait dengan permasalahan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana kita memberikan solusi-solusi kreatif kekinian untuk meningkatkan kinerja dari birokrasi maupun profesionalisme dari ASN itu sendiri. Nah, kita lihat bagaimana cara mentransfer materi ini kepada peserta. Kita lihat, peserta kita beri kesempatan untuk menuliskan apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Anda implementasikan dari nilai-nilai tiap sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan bekerja Anda, di lingkungan kerja Anda. Anda tulis sila ketuhanan yang maha, apa yang akan Anda terapkan di dalam lingkungan kerja. Sila kemanusiaan yang adil beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang akan Anda lakukan? Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima yang akan diterapkan dalam kehidupan kerja saudara. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu bisa mengeksplor lebih dalam terkait permasalahan-permasalahan integritas yang ada di peserta ataupun yang ada di kantor peserta tersebut. Ya, silakan peserta kita minta untuk bisa jujur ketika memang pernah melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai integritas, peserta bisa ungkapkan. Kemudian lalu apa solusinya? Lalu ke depan harus bagaimana? Nanti di sini dibutuhkan sebuah kejujuran dari peserta. Nah, itu bisa dengan cara brainstorming atau storytelling, ya. Dengan peserta memberikan pengalamannya, bisa diberikan kepada peserta lain. Maka dari peserta, oleh peserta, untuk peserta. Jadi sifatnya ini untuk pembelajaran, sehingga untuk perbaikan perilaku, perbaikan sikap yang harus dilakukan setiap peserta. Ini durasinya, Bapak dan Ibu, ini 100 menit. Ya. Dan pada ujung akhir dari materi pokok 4, peserta diminta untuk membuat komitmen nilai-nilai integritas yang akan diterapkan di lingkungan kerja masing-masing. Tidak usah banyak-banyak, Bapak Ibu, cukup 3 nilai integritas. Atau cukup 3 nilai-nilai dari Pancasila. Bisa diambil dari nilai-nilai semangat keteladanan dari nilai-nilai tiap sila Pancasila. Ya, silakan 3 sampai 5. Perilaku atau sikap yang baik yang akan dibawa ke tempat kerja yang akan memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan tadi. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat
Sekarang penutup. Penutup ini durasinya cukup lumayan, ya, tidak terlalu pendek, yaitu 40 menit. Karena di penutup ini kita akan membuat pembulatan materi bersama. Poin-poin apa yang bisa kita tarik, pesan-pesan yang harus dibawa ke tempat kerja dari agenda 1, terutama materi pembelajaran, materi pelatihan dari wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila ini yang mau dibawa ke tempat kerja itu apa. Kemudian kita akan sedikit bertanya bagaimana pembelajaran sesi ini menyenangkan atau tidak, ada masukan atau tidak, sehingga ke depan pembelajaran akan lebih baik lagi. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menutup acara dengan ucapan terima kasih, permohonan maaf, atau memberikan puisi yang menggugah atau pantun yang menggugah. Kemudian evaluasi yang bisa kita berikan itu adalah silakan kita beri kesempatan peserta untuk menuliskan di chat bagaimana implementasi tadi yang sudah dibuat oleh peserta itu dituliskan di chat, ya, sehingga bisa terekam di Zoom, sehingga ketika peserta itu lupa mungkin bisa bertanya kepada panitia PKA lalu bisa diingatkan kembali, ya, sehingga silakan peserta dimintai curah pendapat terkait bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila yang akan diterapkan di tempat kerja, di instansi masing-masing. Kemudian peserta kita review kembali, tadi sudah perumusan komitmen, integritas yang akan dibawa di tempat kerja, sambil kita tanyakan sedikit pertanyaan terkait dengan apa itu wawasan kebangsaan, apa itu ketahanan nasional, bagaimana peran ASN sebagai perekat persatuan bangsa, sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita review kembali pertanyaan-pertanyaan itu, dan peserta bisa menjawab di dalam chat. Kita lihat lagi, ini adalah contoh sekilas dari PPT yang saya punya untuk persiapan saya mengajar. Nah, ini adalah kita awali dengan proses berbangsa tadi. Bagaimana konsepsi wawasan kebangsaan itu bisa kita bangun melalui lintasan historis. Nah, kita lihat proses berbangsa. Saya tadi lihat ada proses prasejarah, kemudian sejarah, ada Kerajaan Sriwijaya abad ke-7, Kerajaan Majapahit abad ke-14, dan NKRI di abad saat ini, ya. Dan sebelumnya, sebelum kemerdekaan, ada Budi Utomo, ada Sumpah Pemuda, dan seterusnya. Itu kita jelaskan. Nah, ini adalah teori-teori tentang kebangsaan. Juga baik juga kalau disampaikan, ini sedikit untuk membekali. Kemudian kita lihat apa itu wawasan kebangsaan, apa itu rasa kebangsaan, dan seterusnya juga boleh kita berikan. Ya, ini adalah sedikit konsepsi yang akan diimplementatifkan. Bapak dan Ibu, kita juga boleh memberikan bagaimana runtutan berpikir mulai dari cita-cita dan tujuan negara, kemudian kita sebagai negara bangsa, sampai kepada bagaimana hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban warga negara, dan bagaimana penyelenggaraan pemerintah, dan bagaimana nilai-nilai ASN yang harusnya kita mendukung bersama-sama terlaksananya profesionalisme ASN dan kinerja birokrasi yang lebih baik. Nah, kita lihat bagaimana nilai-nilai itu bisa di-breakdown sampai ke penyelenggaraan pemerintahan, sampai kepada nilai-nilai ASN, tugas fungsi ASN sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan, sebagai perekat dan persatuan bangsa. Nah, ini diantaranya, ini saya berbicara geostrategi, geopolitik, ancaman terhadap Hastagatra, ya, Pancagatra dan Trigatra, ini sedikit saya ulas. Kemudian kita lihat, ini bagaimana mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam program kegiatan. Jadi ini akan sekilas juga akan kita berikan kepada peserta PKA. Ya, kemudian kita lihat bagaimana pegawai ASN yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik, perekat persatuan, dan bagaimana ASN harus bertugas. Ini juga sampai kepada implementatif dalam kita di lingkungan kerja masing-masing.
Dan ini adalah kerangka bela negara. Kita akan jelaskan bagaimana konsepsi berpikir wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan seterusnya. Ini juga kita akan berikan secara sekilas. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin, barangkali penjelasan saya cukup singkat. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa saling bekerja sama, bisa saling transfer pengalaman di dalam pembelajaran PKA. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.